Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu MU dipastikan akan bermain di Liga Champions setelah memperdaya Chelsea dengan skor 4-1. Sementara PSG kembali mengiming-imingi Kylian Mbappe dengan mahar fantastis demi gak bergabung ke Real Madrid. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada MU yang dipastikan akan bermain di Liga Champions usai membuat habis Chelsea dengan skor 4-1. Kita lanjut ke hasil pertandingan La Liga nih guys. Ada Valencia yang menelan kekalahan setelah ditekuk Real Mallorca dengan skor 1-0. Manchester United menjalani laga tunda pekan ke-32 dengan meraih 3 poin penuh. Bertanding di Old Trafford, Bruno Fernandes dan kawan-kawan menekuk Chelsea dengan skor akhir 4-1. Sejak menit awal pertandingan, Chelsea mendapat peluang emas melalui Mykhailo Mudryk di menit ketiga pertandingan. Sayangnya Mudryk menampilkan aksi kocak di depan gawang. Saat itu dia gagal menceploskan gol setelah sontekannya menyamping di sisi kiri gawang. Sebaliknya, skuad The Blues justru harus kebobolan lewat Casemiro di menit ke-6 pertandingan. Gelandang Brazil itu berhasil menanduk bola dengan baik setelah memanfaatkan umpan dari Christian Eriksen. Di masa injury time babak pertama, Setan Merah kembali mencetak gol. Saat itu Anthony Martial berhasil menceploskan gol setelah mendapat umpan dari Jadon Sancho. Lalu memasuki babak kedua, The Red Devil kembali mencetak 2 gol tambahan. 2 gol tambahan itu dilesakan melalui penalti dari Bruno Fernandes dan Marcus Rashford. Sedangkan Chelsea hanya bisa membalas 1 gol melalui Joao Felix di menit ke-89. Hasil ini memastikan Setan Merah lolos ke Liga Champions musim depan. Pasukan Erik ten Hag berhasil menyalip Newcastle United dengan unggul 2 poin atas The Magpies. Sedangkan hasil ini membuat skuad The Blues berpotensi mengakhiri musim di papan tengah klasemen. Valencia meraih hasil buruk ketika berhadapan dengan Real Mallorca di pekan ke-36 La Liga. Dalam laga ini, skuad Losce takluk atas sang tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Di babak pertama, kedua tim bermain imbang dengan skor kacamata. Gol Mallorca baru tercipta pada menit ke-64 melalui sundulan dari Vedat Muriqi. Hasil ini membuat Real Mallorca menyalip Rayo Vallecano di peringkat 12 klasemen. Mereka berpeluang mengakhiri kompetisi dengan finish di peringkat 10 besar. Kita beralih ke kabar rumor nih guys. Ada Arsenal yang disarankan untuk mendatangkan Neymar di musim depan. Sedangkan Manchester City menikung Manchester United dalam perburuan Evan Ferguson. Arsenal sedang membutuhkan sosok penyerang baru di musim 2023-2024. Musim tersebut menjadi musim berat bagi The Gunners karena mereka harus bermain di Liga Champions. Oleh sebab itu, Arsenal pun disarankan untuk mempersiapkan skuadnya dengan baik. Salah satunya ada Emmanuel Petit yang meminta The Gunners untuk mengangkut Neymar Junior. Petit menyebut jika winger Brazil itu sangat cocok dengan gaya permainan Mikel Arteta. Akan tapi The Gunners belum mengajukan tawaran resmi kepada ex-Barcelona tersebut. Manchester City dikabarkan tengah mencari sosok penyerang baru di musim depan. Bersumber dari Sky Sport, The Citizens berminat untuk mendatangkan Evan Ferguson dari Brighton. Di musim ini, bomber asal Irlandia itu tampil impresif meskipun jarang menjadi starter. Terbukti dia telah mengemas 6 gol dari 18 pertandingan yang telah dilakoni. Hanya saja Manchester City harus berjuang keras seandainya ingin merekrut Ferguson ke Etihad Stadium. Pasalnya Manchester United juga tertarik untuk meminangnya ke Old Trafford. MU masuk ke dalam perburuan Declan Rice di musim panas mendatang. West Ham United sendiri sangat terbuka untuk melepas sang pemain. Hanya saja manajemen The Hammers mematoknya dengan mahar 100 juta pound sterling atau 1,8 triliun rupiah. Selain The Red Devil, Arsenal juga tertarik untuk mendatangkan Declan Rice. Bahkan The Gunners sudah menyiapkan mahar fantastis untuk mengangkutnya ke Emirates Stadium. Mahar tersebut mencapai 90 juta pound sterling atau setara 1,6 triliun rupiah. Kontrak Diogo Dalot bersama MU akan berakhir di tahun 2024. Meskipun masih menyisakan 1 tahun lagi, Setan Merah tertarik untuk memperpanjang kontraknya di akhir musim. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, jika perpanjangan kontrak Dalot ini telah memasuki tahap akhir. Akan tapi bek sayap asal Portugal itu belum memutuskan masa depannya di Old Trafford. Manajemen pun akan menyerahkan seluruh keputusan tersebut kepada sang pemain. Di musim ini, Dalot menjadi andalan Erik ten Hag dengan telah memainkan 41 pertandingan di berbagai kompetisi. Real Madrid kembali dirumorkan mengincar Kylian Mbappe, namun PSG kembali mengiming-imingi Mbappe dengan bonus mencapai 90 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Masih dari rumor transfer Los Blancos nih, mereka dikabarkan ingin menjadikan Xabi Alonso sebagai penerus Carlo Ancelotti di musim depan.
Rumor kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid kembali mencuat akhir-akhir ini. Dilansir dari Diario AS, Mbappe berpeluang besar untuk merapat ke Santiago Bernabeu. Namun skuad asuhan Carlo Ancelotti ini harus memenuhi beberapa syarat untuk bisa mengangkutnya ke kota Madrid. Yang pertama, Mbappe harus berstatus bebas transfer. Yang kedua, ex penyerang AS Monaco ini juga harus menekan perjanjian prakontrak terlebih dahulu. Lagi-lagi peluang El Real merekrut Mbappe sangatlah kecil. Pasalnya Paris Saint-Germain kembali memagari Mbappe dengan bonus yang cukup besar. Bonus tersebut mencapai 90 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Xabi Alonso dikabarkan akan kembali ke Real Madrid pada musim depan. Pelatih Spanyol ini digadang bakal menjadi penerus Carlo Ancelotti di sisa kontraknya yang berakhir di tahun 2024. Xabi dinilai menjadi sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Ancelotti. Pasalnya di musim ini dia mampu mengangkat performa Bayer Leverkusen menjadi lebih baik. Hanya saja Real Madrid harus bergerak cepat jika menginginkan jasa sang pelatih. Pasalnya mantan pemain Liverpool ini juga tengah diminati oleh Paris Saint-Germain. Harry Kane selalu tampil konsisten dengan mampu mencetak banyak gol di setiap musimnya. Performa konsisten itulah yang membuat dirinya banyak diincar berbagai klub raksasa. Salah satunya Real Madrid yang saat ini memang sedang membutuhkan penyerang baru. Alasannya mereka nggak bisa terus-menerus mengandalkan Karim Benzema di ujung tombak. Hanya saja El Real saat ini disarankan untuk benar-benar mengangkut Kane ke Santiago Bernabeu. Sebab penyerang Inggris ini memiliki bandrol harga yang selangit oleh Tottenham Hotspur. Next, ada Barcelona yang telah menemukan suksesor Sergio Busquets dengan mengincar Guido Rodriguez dari Real Betis. Bicara soal Barcelona, di bek tengah mereka yaitu Andreas Christensen berpeluang akan dibajak oleh Inter Milan. Setelah ditinggalkan oleh Sergio Busquets, Barcelona mulai mencari gelandang baru untuk musim depan. Kabarnya Blaugrana berminat untuk memboyong Guido Rodriguez dari Real Betis. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis asal Spanyol yakni Gerard Romero. Dia mengatakan jika Barcelona sangat menginginkan jasa Rodriguez usai ditinggal sang legenda. Akan tapi Rodriguez sendiri banyak diminati oleh beberapa klub top Eropa lainnya, termasuk dua klub raksasa Inggris seperti MU dan Liverpool. Andreas Christensen menjadi benteng kokoh Barcelona di musim 2022-2023 ini. Gak heran jika bek tengah asal Denmark ini banyak diminati oleh beberapa klub raksasa. Dilansir dari Sky Sports, Inter Milan tertarik untuk meminang pemain 27 tahun itu. Christensen dinilai menjadi pemain yang ideal untuk mengisi lini pertahanan Nerazzurri. Akan tapi peluang Inter Milan mendatangkan Christensen sangatlah kecil. Pasalnya Barcelona ingin mempertahankan Christensen dan kontraknya baru berakhir di tahun 2026. Paris Saint-Germain berencana untuk merombak total skuad mereka di musim depan. Beberapa pemain muda yang sedang tampil gacor tengah diincar oleh skuad Les Parisiens. Dikutip dari LEQ, mereka tengah meminati gelandang Sporting Lisbon yaitu Manuel Ugarte. Kabarnya Les Parisiens akan mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro. Hanya saja mereka harus bergerak cepat karena Ugarte juga diminati banyak klub raksasa, mulai dari Liverpool, Chelsea, hingga Aston Villa. Meskipun selangkah lagi mengangkat gelar juara Ligue 1, Christophe Galtier dianggap gagal memenuhi ekspektasi manajemen Paris Saint-Germain musim ini. Pelatih Perancis itu gagal membawa Les Parisiens menjuarai Liga Champions dan Coupe de France. Gak heran jika manajemen PSG ingin mengganti Galtier di akhir musim. Luis Enrique merupakan salah satu kandidat terdepan untuk mengisi kursi kepelatihan. Enrique saat ini masih menganggur usai mundur dari timnas Spanyol di Piala Dunia lalu. Angel Di Maria hampir dipastikan akan hengkang dari Juventus di akhir musim nanti. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer bernama Romeo Agresti. Dia mengklaim jika pemain Argentina itu nggak akan memperpanjang kontrak di Allianz Stadium. Juventus disebut sudah membuat keputusan terkait masa depan Di Maria. Ex-Real Madrid itu dianggap bukanlah pemain yang diinginkan oleh manajemen. Pasalnya gaji Di Maria sendiri menembus angka 7 juta euro di mana usianya sudah nggak muda lagi. Kalau tadi dari kabar rumor, kita masuk ke kabar resmi nih. Ada Andres Iniesta yang dipastikan akan hengkang dari Vissel Kobe walaupun kontraknya masih berakhir di tahun 2024. Sedangkan Mats Hummels resmi memperpanjang kontrak di Borussia Dortmund selama 1 tahun. Andres Iniesta resmi mengumumkan akan hengkang dari Vissel Kobe di musim ini. Alasannya pemain berusia 39 tahun itu membutuhkan menit bermain walaupun sudah nggak muda lagi.
Padahal kontraknya sendiri baru akan berakhir di tahun 2024. Akan tetapi kedua pihak telah sepakat untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat 1 tahun sebelumnya. Usai memutuskan hengkang, Iniesta sendiri belum kepikiran untuk gantung sepatu. Legenda Barcelona itu masih ingin terus bermain sepak bola sampai waktu yang gak ditentukan. Mats Hummels resmi memperpanjang masa baktinya bersama Borussia Dortmund. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis kenamaan asal Italia yakni Fabrizio Romano. Romano menyebut jika Hummels telah menaikkan kontrak selama 1 tahun. Dengan begitu, bek tengah asal Jerman ini masih akan tetap berseragam di Borussen sampai tahun 2024. Meskipun sudah memasuki usia 34 tahun, Hummels masih menjadi sosok andalan di lini pertahanan. Terbukti dia telah tampil sebanyak 29 pertandingan musim ini. Berita selanjutnya ada Timnas Indonesia yang tergabung di grup K pada drawing kualifikasi Piala Asia U23 bersama dengan Turkmenistan dan China Taipei. Sementara di kabar penutup nih, ada Ricardo Kakak yang dikabarkan akan terbang ke Indonesia pada tanggal 3 Juni mendatang. Drawing kualifikasi Piala Asia U23 telah tuntas dilaksanakan di Qatar. Sebanyak 43 negara mengambil bagian pada kualifikasi yang berlangsung di Qatar ini. Nantinya dari 43 negara ini akan dibagi ke dalam 11 grup, di mana Indonesia menempati grup paling buncit. Skuad Garuda Muda tergabung di grup K bersama Turkmenistan dan China Taipei. Meskipun tergolong sulit, Indra Syafri tetap optimis jika skuad Garuda Muda akan lolos. Selama ini Timnas Indonesia U23 belum pernah lolos ke putaran final Piala Asia U23. Ricardo Kakak dikabarkan akan mengunjungi Indonesia di tanggal 3 Juni mendatang. Kakak diagendakan akan menjadi brand ambassador Oppo yang menjadi sponsor resmi Liga Champions. Usai lawatannya ke tanah air, legenda AC Milan itu dijadwalkan terbang ke Tiongkok di tanggal 5 Juni. Setelah itu dia akan menyaksikan pertandingan final Liga Champions di Turki. Direktur pemasaran Oppo yakni Alvis Zhou mengaku bangga jika Kakak menjadi brand ambasadornya. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Jujur Aja Deh. Messi datang nggak ya? Semoga timnas kita bisa memberi perlawanan. Aduh, nggak tahu ya guys. Kira-kira nih menurut kalian nanti timnas kita sama timnas Argentina skornya berapa-berapa? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.